Di tengah aroma kurma matang dan hembusan angin gurun yang sejuk, sebuah rahasia terungkap di istana kecil di tepi oasis Madinah. Ketika Ammar, pemuda introvert berusia 21 tahun, berbincang dengan Ummu Zainab, pembantu rumah tangga yang penuh pesona, malam itu membawa mereka pada perjalanan emosi yang terlarang. Apa yang tersembunyi di balik senyum manis Ummu Zainab dan rekaman kamera dapur? Temukan kisah cinta rahasia yang terjalin di bawah bintang-bintang gurun yang memikat. Malam itu, aku baru saja kembali dari rumah temanku di Madinah. Usai menghadiri perayaan ulang tahun sahabatku dari universitas, tiba di rumahku di tepi oasis sekitar pukul 11 malam. Angin gurun yang sejuk membawa aroma kurma matang dari kebun tetangga, sementara suara adzan Isya masih bergema lembut dari masjid di kejauhan. Yang membukakan pintu istanaku adalah Ummu Zainab, pembantu ibuku. Ummu Zainab baru 3 bulan bekerja di rumah kami, namun sikapnya yang ramah dan hangat membuatnya cepat akrab denganku. Aku sendiri merasa senang sejak kehadirannya, sebab aku kini punya teman mengobrol di sela-sela kesunyian rumah yang dikelilingi pasir gurun. Usia Ummu Zainab sekitar 38 tahun, wajahnya tidak begitu menawan, namun ada pesona sederhana yang membuatnya menarik jika dipandang lama. Awalnya, aku menganggapnya sama seperti Ummu Aisyah, pembantu lama kami yang telah berhenti karena usianya sudah uzur. Ummu Aisyah bekerja sejak aku kecil, tapi sifatnya yang dingin dan kaku membuatku jarang berbincang dengannya. Biasanya, aku langsung masuk ke kamar di lantai atas istana kecil kami, sibuk dengan ponselku atau menonton film sambil menikmati teh manis beraroma kapulaga. Sudah 3 bulan ini Ummu Aisyah pulang ke desanya di tepi Wadi Hanifah untuk merawat anak dan cucunya. Sebelum pergi, ia membawa Ummu Zainab ke rumah ibuku sebagai penggantinya. Ummu Zainab adalah istri dari sepupu Ummu Aisyah di desa mereka. Namun, suami Ummu Zainab telah setahun bekerja sebagai pekerja migran di negeri jauh, meninggalkan Ummu Zainab sendirian di desa. Ia merantau ke Madinah bukan hanya untuk membantu perekonomian keluarganya, tetapi juga, seperti yang diceritakan Ummu Aisyah secara rahasia kepadaku, karena keluarganya sengaja mengirimnya ke kota. 6 bulan setelah ditinggal suaminya, Ummu Zainab ketahuan bermesraan dengan suami tetangga di desa. Awalnya, aku tak terlalu memikirkan cerita itu, tapi lama-kelamaan rasa penasaranku terhadap Ummu Zainab mulai tumbuh, bagaikan benih kurma yang disiram di tepi oasis. Rasa penasaranku makin kuat saat aku melihat Ummu Zainab berbincang akrab dengan Abu Hamzah, pedagang rempah di souk dekat rumah. Pagi itu, aku terbangun kesiangan sekitar pukul 10, buru-buru mandi dengan air dari sumur yang beraroma tanah gurun, lalu bersiap ke universitas. Namun, aku terkejut saat keluar kamar dan melihat Abu Hamzah bersama Ummu Zainab di dapur, di antara aroma cengkeh dan kayu manis yang tercium dari karung rempahnya. Mereka tampak tergagap menyadari kehadiranku, lalu berusaha bersikap wajar. Ummu Zainab beralasan meminta Abu Hamzah memasang tabung gas untuk tungku masak karena gasnya habis. Aku percaya saja saat itu, sebab Abu Hamzah memang sering membantu Ummu Aisyah memasang gas dulu. Namun, kepercayaanku sirna saat sore harinya. Sepulang dari kuliah, aku iseng memeriksa rekaman kamera pengawas di dapur. Apa yang kulihat membuatku terkejut. Namun entah kenapa, amarahku pada Ummu Zainab berubah menjadi rasa penasaran yang lebih dalam, bagaikan seorang musafir yang tersesat di gurun mencari oase. Aku memilih merahasiakan hal itu dari ibuku, karena aku tahu ibu pasti akan langsung memecat Ummu Zainab jika mengetahuinya. Malam itu, karena Ummu Zainab yang membukakan pintu bagiku sepulang dari perayaan ulang tahun, aku mengajaknya mengobrol. Ibuku sudah tidur, dan biasanya tidurnya sangat nyenyak hingga pagi, terutama setelah minum teh herbal beraroma zafaran. Kupikir ini kesempatan bagus untuk berbincang dengan Ummu Zainab. "Ya Ammar, mau bicara apa dengan Ummu? Kok kelihatan serius sekali?" Tanyanya dengan nada lembut, sambil menyesuaikan jilbabnya yang sedikit tergeser. "Ada yang ingin saya tanyakan, Ummu. Tapi kalau Ummu sudah mengantuk, kita bicarakan besok saja." Jawabku. "Tidak, ya Ammar. Ummu justru susah tidur malam ini. Kita bicara sekarang kalau penting." Pintanya. "Kenapa Ummu susah tidur? Apa memikirkan suami di negeri jauh? Atau justru teringat Abu Hamzah dari souk?" Tanyaku setengah bercanda. Wajah Ummu Zainab langsung berubah. Ia salah tingkah dan tak berani menatapku, seperti unta yang gelisah di bawah terik matahari gurun. "Ah, ya Ammar bisa saja.
Buat apa memikirkan Abu Hamzah? Sudah, buatkan teh kurma dulu. Ya, baru kita lanjut ngobrol. Kilahnya. Zainab bergegas ke dapur. Langkahnya ringan di atas lantai marmer yang dingin. Sekilas, aku menangkap wajahnya merona saat kusebut nama Abu Hamzah, bagaikan warna kain sutra merah di souk. Malam itu, Zainab sudah berganti pakaian. Bukan lagi abaya longgar dan jilbab panjang yang biasa ia kenakan saat bekerja, melainkan gaun tidur sederhana yang memperlihatkan kakinya hingga di atas lutut. Di bawah sinar lampu tembaga yang bergoyang pelan tertiup angin gurun, ia tampak lebih menawan dari biasanya. Pesonanya seperti bunga kaktus yang mekar di tengah pasir. Setelah ke dapur, aku duduk di sofa ruang tamu, menunggunya sambil menonton televisi yang menayangkan kisah karavan di padang pasir. Jujur, jantungku berdebar melihat penampilan Zainab malam itu. Di usia 21 tahun, aku masih muda dan mudah terpikat oleh pemandangan seperti itu. Apalagi setelah mengingat apa yang kulihat di rekaman kamera antara dia dan Abu Hamzah. Zainab memang tidak secantik ibuku, tapi ia punya daya tarik tersendiri, seperti aroma rempah yang tercium dari jauh. Kupikir, pantas saja suami tetangga di desanya tergoda mendekatinya. Begitu pula Abu Hamzah yang nekat masuk dapur hanya untuk berduaan dengannya. Tak lama, Zainab kembali dengan secangkir teh kurma hangat, aromanya manis dan menenangkan. Ia melempar senyum manis, meletakkan cangkir di meja kayu berukir, lalu duduk di sampingku. "Minum dulu, ya Ammar, biar santai ngobrolnya," katanya setengah berbisik, suaranya lembut seperti angin yang menyapu bukit pasir. "Iya, terima kasih tehnya," jawabku sambil menyeruput, merasakan manisnya kurma bercampur sedikit kayu manis. Aku meliriknya, ia duduk sangat dekat, menatapku dengan senyum penuh makna, seperti seorang pedagang di souk yang tahu rahasia pembelinya. "Ya Ammar, kenapa grogi begitu di dekat Harusnya yang grogi di dekat anak tuan rumah," candanya. "Iya, saya memang jarang dekat dengan wanita. Ibu melarang saya pacaran sebelum lulus kuliah dan punya pekerjaan," kataku jujur. "Lalu, ya Ammar mau bicara apa malam-malam begini?" Jadi penasaran. Tanyanya. Aku lalu menyinggung soal Abu Hamzah dan mengaku sudah tahu semua dari rekaman kamera. Wajah Zainab seketika pucat, matanya berkaca-kaca seperti embun di daun kurma. "Maaf, ya Ammar, tidak sengaja." Abu Hamzah terus merayu saat itu. "Ammar tahu sendiri, sudah lama tidak bertemu suami," jelasnya sambil meneteskan air mata, nadanya penuh penyesalan. "Saya tahu keadaan tapi itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi saya juga tahu pernah melakukan kesalahan serupa di desa dulu," kataku tegas. Wajah Zainab semakin merona, tangisnya pecah pelan. Ia meminta maaf, mengusap air matanya dengan ujung gaunnya, yang tanpa sengaja terangkat, memperlihatkan sekilas pesonanya. "Ya Ammar, tolong jangan sampai ibumu tahu. Pasti dipecat," pintanya, tangannya menyentuh bahuku, membuat jantungku berdebar seperti genderang karavan. "Iya, saya tidak akan bilang ke siapapun, tapi harus janji," kataku. "Janji apa, ya Ammar?" tanyanya. Jangan ulangi lagi dengan Abu Hamzah, sebab dia sudah beristri dan punya anak," ujarku. "Baik, janji." "Lalu janji apa lagi?" tanyanya. Harus ajari saya," kataku malu-malu, suaraku bergetar seperti angin gurun. "Ih, ya Ammar, bikin khawatir, tapi malah bercanda." "Ammar lucu sekali," katanya sambil tersenyum, wajahnya seperti bulan purnama di langit gurun. Mana berani ngajari anak tuan rumah, apalagi sesuatu yang dilarang ibumu. Pacaran saja Ammar tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Takut dipecat," kilahnya. "Kalau begitu, rahasia bisa tersebar dan jadi bahan omongan di souk," kataku pura-pura cuek. Zainab terdiam, menatapku, lalu berkata, "Ammar serius mau dengan kan lebih tua, sedangkan Ammar muda dan tampan. Cari saja gadis di Madinah, pasti banyak yang menyukai Ammar." Aku tak menjawab, hanya menarik tangannya hingga ia terkejut dan jatuh dalam pelukanku, seperti musafir yang akhirnya menemukan oasis. Sejak Zainab bekerja, aku sudah merasa ia berbeda dari Aisyah. Ia lebih perhatian,
tak seperti Ummu Aisyah yang kaku dan jarang mengobrol. Aku anak tunggal, dibesarkan ibuku, seorang pejabat di Madinah, yang menjadi orang tua tunggal sejak ayahku wafat saat aku masih kecil. Ibu sangat protektif, membuatku tumbuh introvert, lebih nyaman menyendiri di kamar, bermain game di ponsel, atau menonton film dengan aroma teh zafaran. Namun, kehadiran Ummu Zainab mengubah itu. Ia jadi teman curhatku, seperti angin sejuk di tengah terik gurun. Aku ceritakan padanya, sebagai pemuda 21 tahun, aku iri pada teman-temanku yang bebas bergaul, membawa kekasih ke pesta ulang tahun, tertawa bahagia, sementara aku belum pernah punya teman wanita. Ummu Zainab mendengarkan, membiarkan tanganku mendekapnya. Ia lalu memegang wajahku, kami saling menatap di bawah lampu tembaga yang berayun pelan. Ammar harus bersyukur punya ibu yang sangat menyayangimu. Ia melarang pacaran karena ingin Ammar sukses dulu. Banyak pemuda gagal karena pergaulan salah, katanya bijak. Iya, Ummu, tapi saya juga ingin memberikan kasih sayang pada wanita, balasku. Ia tersenyum, wajahnya cantik di bawah sinar bulan yang masuk dari jendela, membawa aroma pasir gurun. Sudah, Ammar, fokus kuliah dulu. Kalau sudah sukses, banyak wanita yang akan datang. Ammar kan tampan, siapa yang bisa menolak? Bisiknya. Aku membalas, kalau tak ada yang menolak, kenapa Ummu menolak permintaanku? Ia terdiam, kebimbangan terpancar dari matanya. Saat ia memejamkan mata, aku merasakan gejolak jiwa muda yang tak bisa kukendalikan, seperti badai pasir yang tiba-tiba menerpa. Ya Ammar, bisiknya, benar-benar mau dengan Ummu malam ini? Iya, Ummu, kenapa tanya begitu? Jawabku. Ummu khawatir. Obrolan ini membuat Ummu merindukan suami yang jauh, katanya, matanya masih terpejam. Aku tak bisa menahan diri lagi, mendaratkan tanda kasihku padanya. Ummu Zainab sebenarnya setia pada suaminya. Pernikahan mereka sudah 12 tahun dan baik-baik saja hingga himpitan ekonomi memaksa suaminya jadi pekerja migran. Ya Ammar, sambil Ummu ceritakan masalah rumah tangga, Ummu ajari juga. Ya, bisiknya. Iya, lanjutkan ceritanya. Saya dengar sampai selesai. Balasku. Ia bercerita, mereka belum punya anak, dan suaminya sempat menikah lagi, menuduhnya mandul. Namun, istri kedua suaminya juga tak memberi anak, malah membuat ekonomi mereka makin sulit hingga suaminya dipecat. Aku mendengarkan, jam dinding menunjuk pukul 1 malam, televisi masih menayangkan kisah karavan. Ummu Zainab berlutut di depanku, katanya pegal duduk di sofa, sambil melanjutkan cerita dengan aroma teh kurma yang masih tercium. Ia mengaku kecewa karena harus menanggung biaya keberangkatan suaminya sebagai pekerja migran dengan meminta bantuan tuan tanah di desanya. Dari mana Ummu dapat uangnya? Tanyaku sambil mengusap rambut ikalnya. Ia mendongak, tersenyum manis seperti kurma segar. Lalu bercerita bagaimana ia terpaksa melakukan apa saja. Malam itu, aku mengerti mengapa ia sampai melakukan kesalahan dengan suami tetangga di desa dan tak bisa menolak rayuan Abu Hamzah. Ya Ammar, mau Ummu lanjutkan ceritanya? Tanyanya lirih, matanya seperti bintang di langit gurun. Iya, tapi saya haus, ingin menikmati buah segar, kataku. Dengar cerita Ummu sambil menikmati buahnya. Ya, balasnya. Malam itu, Ummu Zainab menceritakan pengalaman hidupnya, sekaligus memberiku pengalaman yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Hubungan kami jadi sangat akrab, tak lagi seperti pembantu dan anak tuan rumah. Ibuku senang melihatku lebih menghargai pembantu, dan Ummu Zainab berjanji tak mengulangi kesalahan dengan Abu Hamzah, meski diam-diam ia melakukan kesalahan serupa denganku. Rahasia kami berlanjut hingga suaminya kembali dari pekerjaan migran. Kenangan dengan Ummu Zainab akan selalu kuingat. Meski kini aku sudah berumah tangga dan punya 2 anak, hidup bahagia di tepi oasis Madinah.